Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat badan sehat, nikmat panjang umur, nikmat murah rezeki, nikmat dijauhkan dari bala bencana. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sampai pengikutnya akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pengganti mestinya Ustadz Abdul Khair, karena beliau berhalangan hadir. Jadi izinkan saya ini untuk menggantikan beliau. Tapi aku bukan ceramah, bukan menggurui, karena sudah banyak ustadz-ustadz yang nyampaikan tentang bulan suci Ramadan, maupun dari taklim-taklim dari guru-guru kita. Tapi saya sekedar mengingatkan sedikit saja, karena kultum ini tidak boleh panjang-panjang. Yang penting celengan ini dari pangkal ke ujung selesai pulau. Nah, ya pendek, tergantung celengan. Nah, jingutlah kaki kamu. Nah, itu kan. Iya, menunjuk kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu pahalo. Iya, megang celengan baik dapat pahalo. Gesernya, iya. Apalagi masuknya, nah, gitu kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kebetulan malam Jumat juga, kita sudah 7 hari. Biasanya setiap malam Jumat kita hadiahkan surah Al-Fatihah, surah Yasin pada keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, baik orang tua, suami yang sudah meninggal ataupun istri. Intinya kita doakan, kita hadiahkan surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak tahu umur. Kita tahun kemarin kita nyingok ada jemaah kita sholat tarawih sama-sama, buka bersama, akun tiap tahun. Sebenarnya kalau nyingok jemaah berkurang sedih aku bapak. Ya. Akrab. Siapa yang rajin masuk masjid pasti ketemu dengan aku. Dan aku kejingoan gerak-gerik jemaah ini kan macam-macam. Iya kan. Tapi intinya tujuannya mencari ridha Allah. Jadi kalau kita tidak tahu umur, inilah bulan kesempatan, bulan Ramadan ini kita tidak tahu, siapa tahu bulan Ramadan tahun ini terakhir. Tapi harapan kita mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi. Tahun depannya lagi ketemu lagi. Dan seterusnya. Bukan tahun depan baik kan. Nah, jadi puasa ini bapak-bapak, ibu-ibu, di samping kita nahan lapar, nahan haus, kita kunci juga. Kita puasa pun juga anggota badan kita. Terutama yang paling bahaya ini mulut. Mulut dan hati. Mulut bisa kita tahan, tidak makan, tidak minum. Tapi kadang-kadang yang tidak bisa kita tahan, yang mengurangi pahala puasa kita, puasa diterima. Tapi berkurang pahalanya apa? Ngatui wong, ngumpat, riba,
Nah, riba ini biasanya yang jarang, yang susahnya ngindar. Riba itu ngatu ke wong, dan wong itu tidak kedengaran kita katui tadi, tapi dia udah senang kalau seandainya dia dengar apa yang kita katui. Nah, itu riba namanya. Walaupun yang kita katui itu benar, kalau yang kita katui itu bohong, berarti fitnah, dosanya lebih besar. Nah, itu riba. Nah, hati-hatinya. Contoh riba ini, misalnya ada jemaah masjid lagi samu-samu buku puasa, kumpul di masjid. Nah, jemaah masjid ini kan banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang ngasih bukuan di masjid. Ada kalau datang, duduklah sikok 2-3 berdekatan, jingoknya kawan, ay bapak ini sudah ada di bukuan, mangkuk telah penuh, ngambil lambungkus pula. Tapi bapak-bapak yang dikatui ini tidak dengar. Iya, lagi sholat. Uji kawan sebelahnya, tidak usah lah kau nak ngatui wong, kau usah mu baik. Uji kawan, tidak, aku tidak ada bungkus, cuman aku nyok kalau yang ada yang lebih. Tidak apa-apa sebenarnya bapak-bapak kalau ada lebih. Terus terang bapak-bapak, alhamdulillah lah berapa hari ini kami buku di masjid ini, waduh, martabak tiap hari, sehingga ada yang berubah-ubah. Sore ini mie, belum pempek, wah melimpar wah. Jadi wajarlah yang buku ini dikit, Pak Haji. Nah, ya otomatis kan mangkok 2 lah penuh. Kantong asoy masuk pula untuk bawa sudah maghrib lagi. Nah, ini rugi bapak-bapak kalau negara ini. Jadi malah riba tadi, uji kawan sebelah tadi, tidak usahlah saling katui, ya itu sama baik. Oma itu, oh iya. Nah, itu contoh baik Pak, bukan jemaah kita, jemaah masjid di belakang bukit sana. Iya, jemaah kita nih dah. Iya, sama baik maksudnya. Iya. Ya tidak apa-apa, kalau lebih tidak apa-apa Pak, berkah, yang penting nak makan itu. Iya, kalau disimpan kan basi, ya bawa balik, yang penting dimakan, masih ada pahala juga. Nah, yang penting itu. Mana celengan Pak? Oh, dikit lagi. Nah, jadi tidak apa-apa bapak-bapak kan, kujingok berapa hari ini kita ini walaupun baru puasa lesu. Entah imam kita misalnya panjang misalnya, matungan tuh badan lesu, kaki gemeteran. Nah, iya, jadi sedang-sedang baik. Jadi kalau kita nak nurut zaman dahulu, zaman Nabi, zaman para sahabat, akan turut. Nabi baca beberapa surah sampai kaki bengkak-bengkak, lah sholat dewean Pak, tidak apa-apa. Tapi kalau kita terapkan di jemaah kita ini, kabur jemaah. Makanya aku sekali-sekali kalau tidak jadi imam, aku belakang. Kenapa? Aku perhati ke jemaah, bapak-bapak yang tua ini. Nah, kesian nengoknya. Iyo, kakinya ada gemetaran, ada nak tahan nak kamar mandi, macam-macam ya. Jadinya kita ngambil, kalau aku pribadi, ngambil ayat-ayat pendek baik, yang sering didengar oleh jemaah. Ngapa? Jemaah tidak bingsal, jemaah tidak khawatir. Nah, jemaah juga, iyo kalau kita salah baca menerima itu kan. Nah, kalau lebih biasa, misalnya ina atau ina apal kalau jemaah. Nah, makanya di belakang imam ini hati-hati. Nah, bukan nyinggung, bukan. Hati-hati. Kalau imam terpletot, laju. Nah, itu. Nah, itu bapak masalah imam. Tapi bapak kita ini alhamdulillah bisa galung imam. Yang kedua, ngapa tidak boleh panjang-panjang di belakang gitu nih, bukannya nggak pacang imam, gal pacak galo ini. Cuman pertama belum ada kesempatan. Imam kita suruh beliau ini pacak imam. Nah, cuman belum diunjuk kesempatan ya itu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan yang tadi jangan riba, jangan ujub, merasa benar dewe, kemudian lagi iri hati dan dengki, jangan.
ngerusak hati, ngotori hati, tidak khusyuk kita ibadah kalau iri hati dengan wong. Nah, itu senang nyinggung wong susah, susah nyinggung wong senang. Nah, itu. Jadi intinya jadilah celengan stop, nah dipegang Bapak itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita jadi istiqomah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid kita ini sampai selesai lebaran kaki kita penuhi masjid kita ini. Karena taman-taman surga yang ada di dunia ini adalah masjid. Tempat yang disenangi oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Nah, demikian Bapak-bapak, atas perhatian terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon ampun kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah